Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah pada hari Sabat Tuhan. Dan sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersaat teduh secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Karena besar anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah kami ya Bapa. Berkati sidang jemaat GKIN Pemulihan yang pada saat ini mereka beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau agungkan Engkau ya Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Benar ya Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau ya Bapa. Inilah pujian dan ucapan syukur kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau ya Bapa. Engkau yang tetap setia bagi kami ya Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa yang Engkau telah perbuat dalam hidup kami itu. Setiap rancangan yang Kau berikan dalam hidup kami itu adalah rancangan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami mau naikkan ucapan syukur kami ini ya Tuhan. Ucapan syukur kami yang terdalam ya Bapa, yang dapat kami berikan bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Terima kasih ya Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Engkau sungguh ajaib buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita bagi nama Tuhan kita. Oh haleluya Tuhan. Benar ya Bapa. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Apa yang telah Kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan, itu adalah rencana-Mu ya Tuhan.
hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami mau lebih lagi dalam memuji dan menyembahmu ya Tuhan. Kami mau Engkau lawat Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Jamah kami Tuhan. Lawat kami ya Bapa. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas sidang jemaat GKIN Pemulihan dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam nama-Mu saja Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang kami sembah dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu, sudah hampir 3 bulan kita beribadah di rumah, tapi itu tidak membuat kita langsung tidak bersyukur dan tidak bergairah. Mari kita tetap memuji Tuhan, kita tetap bersukacita, karena dimanapun kita beribadah, baik itu di rumah, di gereja atau dimanapun, kalau kita berkumpul atas nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan hadir tengah-tengah kita. Amin. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Ya, kita puji Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Bumi
kita. Dan sebelumnya mari kita angkat pujian. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu ya Tuhan. Nyata di sepanjang hidup kami ya Bapa. Dan darah-Mu telah melayakan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Rudi Marantika. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dapat diberkati melalui kebenaran pendengaran akan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita angkat pujian. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang
besar Engkau Tuhan. Engkau telah berkorban bagi hidup kami Tuhan. Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah melayakkan kami Bapa, untuk kami mempunyai hidup yang kekal bersama Engkau Tuhan Yesus. Inilah yang kami mau renungkan Tuhan. Inilah yang kami mau serahkan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Kemana kami akan pergi Tuhan, selain kami mau mendekat kepadamu ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kemanakah aku harus pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah. Untuk doa firman Tuhan, kami persilakan untuk hambanya. Terima kasih. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kembali bersama dengan saya, Pendeta Jeremy Rudi Marantika. Dan saat ini saya memberikan tema khotbah saya pada hari ini adalah 911 atau 911. Apa itu 911? Adalah merupakan panggilan darurat. 911 itu atau 911 itu terjadi karena satu peristiwa di mana di tanggal 10 November tahun 1938 terjadi suatu kebakaran besar di suatu rumah di kota London pada waktu itu. Dan ada tetangga yang melihat rumah tersebut terbakar, dan tetangga itu berusaha untuk membantu keluarga ini dan berusaha menelpon nomor telepon yang akan dipakai, tapi ternyata nomor telepon tersebut sangat sibuk dan tidak bisa terhubungi, sehingga mengakibatkan satu keluarga terdiri atas 5 wanita tewas pada waktu itu. Lalu kemudian tetangga tersebut akhirnya menuliskan di suatu surat kabar di London di tanggal 10 November 1938 tersebut, dan kemudian itu menjadi viral di media massa tersebut, menjadi viral,
Dan akhirnya pemerintah kota London, pemerintah Inggris pun berembuk bagaimana caranya untuk membuat suatu nomor telepon darurat untuk suatu hal-hal yang gawat terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi itu kemudian tidak terrealisasi. Dan itu tersebar sampai ke seluruh dunia, termasuk ke Amerika. Dan 911 itu terrealisasi di negara Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1968. 33 tahun kemudian, baru terrealisasi nomor telepon darurat 911, sehingga hari ini pun Indonesia ada beberapa nomor telepon darurat untuk hal-hal yang penting. Di tengah-tengah masyarakat terjadi sesuatu, dan untuk untuk nomor telepon kebakaran, pemadam kebakaran ada nomor-nomor tertentu. Untuk terjadi sesuatu ada nomor-nomor tertentu dan akan terjadi reaksi cepat dari pemerintah setempat. Inilah sejarah 911. Tapi hari ini saya membuka dengan firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 54 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 54. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah tinggal kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Ayat ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Di ayat yang ke-6, garis bawahi ini, saya bacakan ulang. Di ayat ke-6, Daud berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Pemazmur Daud pada waktu itu sudah diperintahkan oleh Allah, dan Allah sudah mengusulkan Daud untuk menjadi seorang raja. Allah berbicara kepada Nabi Samuel untuk mentahbiskan Daud menjadi seorang raja menggantikan Saul. Tetapi walaupun itu perintah daripada Allah yang hidup, Allah yang punya kerajaan sorga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia, dan Allah juga yang memerintahkan untuk Daud menjadi raja menggantikan Saul karena Saul sudah bersalah di hadapan Tuhan. Bukan serta-merta Daud langsung menjadi raja. Tidak demikian, banyak proses dan butuh waktu proses sehingga Daud akhirnya menjadi raja. Salah satu prosesnya adalah Saul tidak suka Daud menjadi raja. Saul cemburu kepada Daud, dan kemudian Saul berusaha untuk membunuh Daud. Salah satunya peristiwa Saul mengejar-ngejar Daud, dan akhirnya Daud bersembunyi di salah satu suku Zifi namanya. Dan disitulah kemudian Daud bersembunyi, dan ternyata ketika orang-orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Orang Zifi laporan kepada Saul, Daud ketakutan. Karena pasti Saul akan dengan perwiranya, dengan tentaranya mengejar Daud untuk dibunuh. Ini suatu situasi yang sangat genting, yang sangat darurat. Tetapi Daud tidak galau, Daud tidak kecewa, Daud tidak putus asa. Daud memutuskan
calling 911, yaitu berseru kepada Allah. Daud berseru kepada Allah, dan Daud menuliskan seruan itu di dalam Mazmur tersebut. Mazmur pasal 54 ini. Dia menetapkan hatinya berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Walaupun situasinya genting, tapi Daud memantapkan hatinya untuk dia percaya bahwa Allah menolong dia. Allah menolong dia, Allah membantu dia, Allah yang menjaga dia. Karena apa? Dia percaya sungguh bahwa Nabi Samuel diutus oleh Allah mentabiskan dia menjadi seorang raja. Itu bukan suatu hal yang mudah, itu bukan suatu yang main-main, tapi itu karena perintah daripada Allah. Dan Daud tahu kalau perintah daripada Allah itu pasti jadi dalam kehidupannya, tetapi tidak mudah. Kemauan Tuhan Daud menjadi raja, tetapi tidak mudah. Allah yang berkata kepada Nabi Samuel untuk mengutus Daud, untuk mentabiskan Daud menjadi raja Israel. Tidak mudah. Banyak perjuangan yang harus Daud dapati, walaupun itu bukan salahnya dia. Tapi kemudian Daud memutuskan berketetapan hati untuk selalu percaya bahwa Allah lah sumber keselamatan dia. Allah lah yang menolong dia. Sehingga Daud tidak lari kemana-kemana, tidak lari ke kanan, ke kiri mencari bantuan. Tapi Daud calling 911, yaitu apa? Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Israel itulah sumber pertolongan dia. Kalau kita mau lihat, kita melompat di ayat, di kitab Perjanjian Baru. Kita mau lihat, saya memberikan contoh yang real, yaitu di kitab Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-18. Ada satu contoh di mana Yesus sang 911 tersebut, tempat pertolongan Daud dan tempat pertolongan kita saat ini. Pada waktu itu 2019 tahun yang lalu, dia hadir di bumi. Allah hadir di bumi melalui Yesus Kristus Tuhan Allah. Dan dia kemudian setelah mengalami sesuatu yang luar biasa sejak dari kandungan dan dilahirkan, dia mau dibunuh. Sang bayi Yesus mau berusaha dibunuh. Pada saat kemudian dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis setelah membaptis Yesus pun akhirnya ditangkap dan dibunuh. Pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis, pengikut-pengikut Yesus pun mau dibunuh. Bahkan Yesus sendiri pun mau dibunuh. Karena apa? Karena dia sedang memberitakan kerajaan Allah. Raja pada waktu itu tidak suka. Karena apa? Karena mereka semua cemburu kepada Yesus Kristus yang saat itu hadir, memberikan segala sesuatu yang baik bagi umat-umat yang terbengkalai, bagi umat-umat yang tidak diperhatikan oleh raja, yang tidak diperhatikan oleh umat Yahudi, tua-tua agama pada waktu itu. Orang-orang tersebut yang datang kepada Tuhan Yesus, dan orang-orang tersebut akhirnya disembuhkan. Sebelum kita lihat Matius pasal 9, saya teringat yaitu di Matius pasal keempat. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24, Matius pasal 4 ayat 24 berkata, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Garis bawah ini ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu, dan mujizat terjadi. Hal tersebut memberikan kecemburuan bagi ahli-ahli Farisi,
ahli-ahli Saduki, tua-tua, imam-imam. Karena apa? Mereka tidak seperti Yesus. Yesus datang bukan hanya dalam kata-kata, tapi Yesus datang dalam bentuk yang lain, memberitakan kabar baik. Yesus datang dengan cara yang luar biasa, dengan kepenuhan Roh Kudus. Dia menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dia menyembuhkan berbagai macam kelemahan-kelemahan bangsa tersebut, sehingga membuat cemburu raja dan juga tua-tua agama. Hal inilah yang dibenci oleh mereka, karena Yesus sangat powerful, Tuhan Yesus sangat berkuasa. Yang saya mau katakan adalah Sang 911 datang, dan itu tidak disia-siakan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka tidak mengabaikan kesempatan tersebut. Karena apa? Ingat saudaraku dikasih Tuhan, ingat jemaat Tuhan dikasih Tuhan, kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan hanya datang 1 kali, dan jangan sia-siakan itu. Kalau kita ingin memilih Tuhan Yesus, saat inilah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena apa? Karena keselamatan yang kekal Tuhan akan berikan bagi kita. Di kitab Matius pasal 9, kita lihat ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Garis bawah ini, di pasal keempat, kitab Matius pasal keempat ayat 23, Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Di dalam pasal ke-9, Matius pasal 9, tiba-tiba ada seorang anak kepala rumah ibadat sakit lalu kemudian meninggal. Yang kita tahu adalah kepala rumah ibadat itu adalah seorang imam. Dan imam-imam pada waktu itu dipengaruhi dengan politik kerajaan Romawi. Dan yang kita tahu bahwa imam-imam tersebut adalah harus tunduk sesuai dengan perintah raja, yaitu tidak suka atas Yesus Kristus yang fenomenal. Tetapi kita lihat, karena Yesus terbiasa mengajar di rumah-rumah ibadat, lalu terjadi banyak mujizat terjadi. Salah satunya saya jamin dan saya yakin, di rumah ibadat di mana tempat anak perempuan itu sakit dan meninggal, termasuk di dalamnya, Tuhan Yesus juga melakukan hal yang luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi, sehingga menimbulkan iman atas kepala rumah ibadat tersebut. Kepala rumah ibadat itu pada saat Yesus pas datang di sekitar rumah ibadat, datang di tempat di mana kepala rumah ibadat itu berada, bertempat tinggal, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia sudah mendengar, sudah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan, dan dia tidak pikirkan lagi jabatannya. Karena apa? Pada saat dia percaya kepada Yesus, otomatis jabatannya sebagai kepala rumah ibadat akan dijatuhkan. Dan lebih daripada itu, apa saudara dikasih Tuhan? Bahwa dia siap untuk mati. Karena apa? Orang-orang yang mengikuti Yesus pasti diburu dan dibunuh. Kepala rumah ibadat, dia tahu bahwa yang terpenting adalah Sang 911 itu ada di situ, dan dia percaya bahwa Yesus adalah Allah. Karena apa? Kita lihat firman Tuhan ini, kisah ini yang berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ia melampaui segala sesuatunya. Dia tidak melihat, dia belum pernah melihat orang yang mati dibangkitkan secara kasat mata. Tapi dia dengar, dia tahu banyak orang yang lumpuh berjalan, disembuhkan, yang kusta tahir, yang buta melihat, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, dan segala macam sakit yang parah. Itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Tetapi kita lihat iman dari kepala rumah ibadat ini adalah bukan hanya meminta Tuhan Yesus menyembuhkan seorang sakit, tapi dia meminta kepada Tuhan Yesus untuk anak yang sudah meninggal dibangkitkan. Dia percaya sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang bisa membuat yang sudah mati bangkit dari antara orang mati. Kepala rumah ibadat ini luar biasa. Dia memiliki iman tersebut. Lalu iman tanpa perbuatan adalah mati. Imannya bergerak. Imannya berbuat dengan cara apa? Kita lihat baik-baik ayat yang ke-18 ini. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Dia datangi Yesus. Kepala rumah ibadat itu adalah imam. Dia datangi Yesus. Apa yang dilakukan kita lihat. Lalu menyembah dia. Wow. Lalu menyembah dia. Adat istiadat orang Yahudi pada waktu itu, kalau menyembah Tuhan, kalau menyembah seseorang yang dianggap dia dewanya, dianggap tuannya adalah dia tersungkur rata dengan tanah, rata dengan lantai, tersungkur sambil mencium kaki yang disembahnya. Padahal dia kepala rumah ibadat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan merendahkan hatinya serendah-rendahnya di hadapan Yesus. Dia menyembah Yesus, memposisikan bahwa dia manusia dan Yesus adalah Allah. Baru dia berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Iman yang luar biasa. Dia tidak panik. Saya yakin dia sangat panik sesungguhnya, karena anak yang dikasih, anak wanita yang dikasih itu meninggal. Tetapi kemudian dia tidak langsung stres, depresi. Tapi kemudian begitu dia mendengar ada Yesus datang ke rumahnya, Yesus datang ke daerah sekitar rumahnya, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia datang, dia menyembah Yesus, dan dia berkata, berdoa kepada Yesus, memohon. Iman yang luar biasa, memohon bukan kesembuhan, tetapi dibangkitkan dari orang mati. Membangkitkan anak yang sudah mati. Itulah iman yang luar biasa. Lalu lanjut ayat 19. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjambak jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Hal yang kedua yang luar biasa, berkesempatan dengan hal tersebut, ternyata ada seorang wanita. Ada seorang wanita yang sudah menderita selama 12 tahun lamanya. Menderita apa? Pendarahan 12 tahun. Saya pernah melayani. Saya melayani di rumah sakit kanker Darmais, di rumah sakit terlebih khusus di kanker Darmais. Saya mengerti persis orang-orang yang sakit kanker, yang stadium lanjut, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu udah sangat payah. Untuk bergerak pun sangat payah, dan sangat menderita dan sangat sakit. Dan mereka yang kena kanker stadium lanjut yang 3 tahun, 4 tahun, itu badannya sudah kurus kering. Tenaganya sudah payah. Saya tahu persis hal tersebut. Karena itu terjadi juga. Dan banyak terjadi. Dan saya banyak melayani tempat tersebut. Dan saya yang luar biasa adalah selama 12 tahun. Seorang perempuan pendarahan ini, saya yakin tenaganya sudah habis. Tetapi begitu mendengar Tuhan Yesus datang ke sekitar daerah rumahnya, tiba-tiba imannya bangkit. Tiba-tiba dia mempunyai kekuatan yang ekstra, kekuatan yang terakhir. Sehingga apa? Dia dari rumahnya, saya yakin dia dari rumahnya, dia datang. Dia datang dengan cara yang terseok-seok sampai berkata,
yaitu berkata demikian, asal ku jamah jubahnya, jumbai jubahnya, pasti aku akan sembuh. Dan orang sekitar tidak ada yang menolong. Orang sekitar tidak ada memperdulikan keadaan. Orang sekitar sibuk dengan dirinya sendiri untuk melihat bagaimana Yesus. Sehingga akhirnya orang tersebut, wanita tersebut, berusaha sendiri dan menjamah jumbai jubah Yesus dari belakang. Dan Yesus merasakan hal tersebut. Ada sesuatu powernya dia yang keluar, dan dia tahu siapa orangnya. Dan Yesus berkata ke orang tersebut, ke wanita tersebut, ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Sekali lagi, yang membuat Tuhan Yesus hatinya tergerak, menyembuhkan, menolong, indah tepat pada waktunya adalah iman yang berbuat. Hati yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak memperdulikan yang lain. Yang berusaha untuk menghancurkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia percaya sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penolong yang sejati, yang satu-satunya. Ada dua wanita. Yang satu sudah meninggal, yang satu sakit pendarahan, menjelang sakaratul maut. Dan dua-duanya, satu disembuhkan, yang satu lagi dibangkitkan. Kita lihat ayat selanjutnya, yaitu ayat yang 23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Ayat 25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Kita lihat, Yesus setelah menyembuhkan wanita tersebut yang 12 tahun pendarahan, lalu dia bersama-sama dengan kepala rumah ibadat yang anaknya meninggal, datang ke rumah tersebut. Ternyata di situ sudah ada suatu kegiatan, ada istiadat mereka, bagaimana caranya pada saat orang meninggal. Lalu Yesus berkata begini, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Tuhan memperhadapkan kepada kita, kepala rumah ibadat memiliki iman yang luar biasa bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Tetapi sahabat-sahabatnya, keluarganya, mungkin juga tetangga kiri kanan yang datang di rumah duka tersebut, mendengar Yesus berkata, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Mereka memiliki sikap hati yang berbeda. Mereka memiliki sikap hati untuk mentertawakan Yesus. Tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka percayanya adalah Yesus adalah anak tukang kayu di Nazaret. Yesus bukan Tuhan bagi mereka, tetapi kepala rumah ibadat memiliki iman yang luar biasa. Berkata, Yesus adalah Tuhan yang sanggup membangkitkan yang sudah mati menjadi hidup kembali. Dan luar biasa, Yesus Tuhan kemudian berkata kepada orang-orang itu, yaitu apa? Ayat 25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Sang pengganggu-pengganggu tersebut diusir. Yang tidak memiliki iman diusir. Yang mentertawakan Yesus diusir. Mereka tidak mendapatkan keselamatan. Mereka tidak melihat mukjizat yang Yesus lakukan. Lalu kemudian yang luar biasa adalah ayat 25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Iman yang bertindak, itu yang memulihkan. Iman yang bertindak, itu yang memberikan mukjizat.
iman yang bertindak, Tuhan menolong dan menjawab doa-doanya. Yang saya mau katakan, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa hari ini 911 adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri adanya. Kita tahu bersama-sama hari ini ada COVID-19 virus Corona, dan kita tahu banyak kesusahan terjadi, banyak PHK, banyak orang tidak bisa berjualan, banyak toko-toko ditutup, orang bekerja sangat terbatas, mungkin juga banyak terjadi kesulitan ekonomi, bukan mungkin, pasti banyak juga, dan banyak hal-hal yang terjadi. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang saudara hadapi, tapi saya tahu bahwa pada saat kita dicobai, Allah berkata, "Mari datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, maka aku akan berikan kelegaan bagimu." Datanglah kepada Yesus Kristus Tuhan. Dialah Sang 911 yang sejati. Dialah Yesus Tuhan penolongmu yang sejati. Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak, tapi ada tangan kanan yang kuat yang menopang engkau sehingga engkau bangkit. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan engkau, Tuhan Yesus menolong engkau, dan Tuhan Yesus memberikan kelegaan bagimu. Percayalah jemaat Tuhan dikasih Tuhan, Dia ada bersama kita semua. Ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi kita. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita. Ada Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kita jalan keluar pada saat kita dicobai. Satu firman Tuhan terakhir, saya mau katakan kepada kita semua. Firman Tuhan berkata di Mazmur pada pasal 145 ayat yang ke-17, ayat yang ke-18, maaf. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ayat yang ke-20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Firman Tuhan katakan di Mazmur pasal 145 ayat 18 sampai ayat 21, khususnya ayat 18, dikatakan demikian. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kuncinya adalah setia. Berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, tetapi dengan satu syarat, setia sesuai dengan firman Tuhan. Jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Jangan pernah meragukan bahwa Tuhan sanggup menolong Anda. Jangan pernah meragukan satu kali pun, satu detik pun bahwa Tuhan tidak sanggup menolong pada saat engkau membutuhkan pertolongan. Jangan ragukan itu. Tapi percayalah dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Tuhan Yesus pasti menolong. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita. Karena Dia Allah yang memperhatikan, Allah yang mendengar. Firman Tuhan katakan sekali lagi di dalam Mazmur pasal 145 ayat 19. Demikian. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Kunci yang kedua adalah, yang pertama setia, yang kedua adalah Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita takut akan Tuhan, kita menjauhi segala jenis dosa. Kalau kita setia dengan Tuhan, kita menjauhi segala dosa. Tidak ada keilah-ilah lain, tidak ada kedukun, tidak ada ke orang-orang pintar, tapi yang ada hanya kepada Yesus, Sang 911 tersebut. Dialah Yesus pertolongan kita yang sejati. Dialah Tuhan pertolongan kita yang sejati. Dia dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang takut akan Dia dan mendengarkan teriak mereka. Wow, keren.
Tuhan Yesus mendengar teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Setiap seruan, teriakan doa kita, mulai dari yang dulu sampai hari ini dan seterusnya. Setiap doa kita, setiap teriakan kita minta tolong kepada Allah, setiap unek-unek masalah, kegelisahan kita serukan kepada Allah. Allah mendengar. Dan bukan hanya Allah mendengar, tapi Allah memperhatikan. Dan bukan saja memperhatikan, tapi Allah menjawab doa-doa kita. Percaya itu, setia dengan Tuhan, takut akan Dia. Jangan pernah meremehkan kehebatannya, tetapi imani kehebatannya. Imani dan lakukan yang terbaik. Bertindak dengan iman. Tuhan Yesus pasti menjawab apapun pergumulan yang saat ini saudara-saudari yang sedang hadapi. Percayalah, Dia sanggup menolong kita semua. Percayalah, indah dan tepat pada waktunya Tuhan menolong kita. Ayat selanjutnya dikatakan demikian. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 19. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ya, Yesus adalah penyelamat sesungguhnya, juru selamat yang sejati. Dan ayat 20 dikatakan demikian. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi. Yang pertama adalah orang yang setia, yang kedua orang yang takut akan Dia, dan yang ketiga adalah orang yang mengasihi Allah. Dikatakan demikian ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Pertama, kita harus setia. Kedua, kita harus takut akan Dia. Dan yang ketiga, yaitu kita harus mengasihi Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hal yang keempat dari firman Tuhan ini adalah, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jangan pernah cobaan, badai pencobaan membuat kita tidak bermazmur kepada Tuhan. Jangan pernah cobaan yang datang kepada kita membuat kita bersungut-sungut. Ingat, bangsa Israel dicobai Tuhan 40 tahun di padang gurun. Karena apa? Karena bersungut-sungut. Tapi hari ini berubahlah. Kita ingat Rasul Paulus pada saat di penjara, dia menyanyikan puji-pujian. Dan yang terjadi adalah pada saat mereka menaikkan puji-pujian, pintu penjara pada bergonjang dan kemudian terlepas dan dia dibebaskan. Pada saat puji-pujian, tembok Yeriko runtuh. Ada kuasa di balik puji-pujian. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan walaupun badai yang hebat melanda hidup kita. Tetap memuji, tetap mengucap syukur, tetap setia, tetap takut akan Dia, tetap mengasihi Allah. Maka Tuhan menjawab doa-doa kita. Maka Tuhan menolong kita indah dan tepat pada waktunya. Demikian firman Tuhan yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Sang 911, nomor telepon darurat adalah Yesus Kristus Tuhan Allah sendiri. Ada bersama kita Roh Kudus. Hal yang sangat gampang, yaitu Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Penolongku yang sejati akan mendengar dan memperhatikan dan menjawab doa kita. Asalkan kita berdoa dengan setia, takut akan Tuhan, mengasihi Allah, dan senantiasa memuji dan mengucap syukur menyembah Allah yang hidup. 4 hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Tuhan senang dan Tuhan menjawab doa kita. Tapi ingat, saudara kasih Tuhan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak. Kita ingat Daud menjadi raja beberapa waktu lamanya dengan perjuangan yang luar biasa. Tapi imannya tidak goyah. Percayalah, indah dan tepat pada waktunya
Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terbatas untuk berkata-kata Tuhan, tapi hamba percaya Tuhan, ada Roh Kudus semua akan memberikan pengertian kepada setiap jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang melihat tayangan ini, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan, hamba percaya iman mereka bangkit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa, apapun letih lesu, beban berat dari kehidupan yang sedang mereka alami, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, hamba percaya saat ini Tuhan bebaskan, Tuhan berikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dibangkitkan, diberikan kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan bangkitkan imannya, dan Tuhan berikan pertolongan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya Tuhan, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan yang sakit, pulihkan sehingga sehat sempurna kembali. Yang sedang dalam kesulitan ekonomi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya Tuhan pulihkan ekonomi mereka dengan kuasa Allah yang ajaib. Yang usahanya sedang kesulitan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan sehingga usahanya kembali bangkit dan sukses dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan jawab dalam nama Tuhan sehingga Tuhan memberikan pekerjaan terbaik. Yang terlibat dalam hutang piutang, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, Tuhan pulihkan ekonomi mereka sehingga mereka dapat membayar hutang mereka lunas tahun ini juga dengan cara yang Tuhan ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Untuk rumah tangga, untuk keluarga, Tuhan berikan, Tuhan pulihkan sehingga mereka kembali harmonis. Keluarga-keluarga Kristen, jemaat-jemaat Tuhan kembali harmonis dan saling setia dan saling mengasihi dan juga mengasihi Allah dalam nama Tuhan Yesus. Kehidupan orang tua dan anak-anak dipulihkan, kehidupan suami istri dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan keluarga besar pun mendapatkan kasih karunia pada Allah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa Republik Indonesia, bagi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami berdoa untuk Presiden kami dan Wakil Presiden kami ini Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan kawal dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk para menterinya dan juga seluruhnya Tuhan, Kapolri, Panglima, kepala staf TNI Tuhan. Kami berdoa sehingga mereka menjaga Indonesia, bekerja untuk Indonesia sehingga Indonesia maju dan bangkit dalam nama Tuhan Yesus, dan Indonesia menjadi Indonesia yang hebat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh jajaran di bawahnya Tuhan, sampai ke tingkat RT dan RW Tuhan. Lurah, RW, dan RT, Tuhan jamah mereka semua Tuhan. Pemimpin daerah, Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka. Saat ini Tuhan, mereka sedang sibuk bekerja untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang kerja keras siang malam, bagi aparat-aparat yang sedang bertugas, bagi juga para tim medis, perawat, dan dokter yang bertugas Tuhan. Kami berdoa bagi mereka, berikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus untuk bersatu padu mengatasi masalah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya Tuhan, mujizat terjadi, Indonesia dipulihkan dari virus corona ini Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap aparat dan juga setiap tim medis yang terenggut nyawanya. Kami percaya ada tempat yang indah di sisi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan penghiburan kekuatan. Kami berdoa juga Tuhan bagi para pasien Tuhan, dan akhirnya yang dirawat kemudian meninggal. Kami berdoa juga Tuhan bagi keluarga mereka Tuhan yang ditinggalkan. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan hiburkan hatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Kami percaya bangsa Indonesia bisa kembali bangkit dalam waktu yang dekat ini Tuhan. Total virus corona tidak ada lagi di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia mulai pulih, ekonominya pulih, segala sesuatu dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, menuju Indonesia yang adil dan makmur, menuju Indonesia yang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa ini Tuhan. Tuhan satu padukan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa para pendeta Tuhan, gembala, ketua-ketua sinode, penginjil-penginjil yang ada di Indonesia.
Tuhan jamah mereka semua Tuhan, sehingga mereka semua tetap mengawal dalam doa bangsa Indonesia, jemaat Tuhan, gereja Tuhan di Indonesia menjadi saksi di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan doa kami Tuhan. Inilah permohonan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga kami berdoa bagi gereja GKIN ini Tuhan. Kami berdoa di Taman Kebalen ini Tuhan, di Bekasi. Kami berdoa supaya gereja ini semakin indah di hadapan Tuhan. Jemaatnya semakin banyak. Jemaatnya semakin cinta Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Gembala GKIN Taman Kebalen Bekasi ini Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Ferry Bakabesi bersama istrinya, bersama keluarganya. Kami berdoa, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, khususnya untuk keluarga ini menjadi saksi yang hidup untuk nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tambahkan imannya dan berkati dengan kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Para majelis penatua diaken, Tuhan lawat mereka dengan kuasa Allah yang ajaib. Dan Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga, dan berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni semua orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai kekal, sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Glory, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya yang telah memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini ya Bapa.
karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kehidupan kami untuk melayani Engkau Bapa. Hanya pujian dan persembahan yang kami bisa berikan kepadamu untuk mengagungkan nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada saatnya Tuhan, kami memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan di tempat ini. Kami mohon kepadamu Bapa di surga, Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan, dan begitu juga yang tidak sempat datang memberi persembahan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan di tempat ini semakin diberkati Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami memberikan persembahan yang terbaik buat untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami bagimu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari sidang jemaat, kita akan memberikan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Kami memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan bagi hidup kami untuk masuk Tuhan dalam bulan yang baru, minggu yang pertama ini Tuhan. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Diberkatilah Tuhan umat-umat Tuhan, orang-orang percaya dalam setiap rumah tangga masing-masing. Diberkati Tuhan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Diberkati Tuhan anak-anak
dalam pendidikan Tuhan, dan dicukupkanlah kehidupan kami Tuhan saat ini. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, dikala kami setia, kami percaya Tuhan tetap setia untuk menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari Minggu ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, Roh Kudus menyertai hidup kami, menuntun dan membimbing kami. Roh Kudus-Mu menyatakan kuasa dan mujizat bagi hidup kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami berada Tuhan dalam rumah tangga kami. Kami melihat kuasa dan mujizat Allah terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan di hari Minggu, hari Sabat ini menerima berkat. Biarlah segala berkat Tuhan yang Kau janjikan bagi hidup kami, yang Kau curahkan Tuhan, yang Kau berikan bagi hidup kami sebagai umat-umat yang percaya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Jemaat yang di rumah, jemaat yang ada di luar keluar kota dalam pekerjaan, segala berkat yang Tuhan Yesus janjikan, mari jemaat Tuhan buka hati dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di Haleluya. Jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, bahkan di luar kota, mari kita bersatu teduh mengucap syukur untuk ibadah dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita di tempat kita masing-masing. Terima kasih jemaat Tuhan untuk ibadah hari Minggu. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan memberkati kehidupan jemaat Tuhan yang ada di rumah dalam situasi kondisi yang kita alami saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.